Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan pembahasan prediksi soal PAT Geografi kelas 11 semester genap. Pada bagian kedua ini adalah kita selesaikan nomor 26 sampai 45. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Kita lanjutkan nomor 26. Perhatikan gambar berikut. Hasil kebudayaan jenis tarian pada gambar berasal dari provinsi titik-titik. Kalian harus hafal ini tarian apa, baru nanti menentukan asalnya dari mana. Gambar pertama ini adalah tari barong dari Jawa Timur, dan yang kedua ini tari kecak dari Bali. Jatim dan Bali adalah jawabannya. Berarti adalah C. Nomor 27. Menurut Doris Graf, bahasa Indonesia termasuk dalam rumpun bahasa titik-titik. Kita bisa cross-check di Google atau di materi video bahwa nenek moyang bahasa Indonesia itu berasal dari wilayah yang membentang dari ujung barat Madagaskar sampai Samudra Pasifik, di utara itu di Formosa, Taiwan, sampai ke Australia di selatan. Ini adalah Austronesia. Jadi jawabannya adalah A. 28. Perhatikan pernyataan pengaruh budaya asing berikut ini. 1. Mengutamakan difabel. 2. Etos dan loyalitas kerja. 3. Individualisme. 4. Hedonisme. 6. Elitisme. Nilai budaya asing yang sifatnya negatif dan harus dihindari. Kalian perlu tahu, inilah nilai budaya asing yang mesti kita hindari. Antara lain adalah mengutamakan difabel, ini sangat bagus. Difabel itu orang yang kekurangan atau ada kekurangan fisik maupun non-fisik. Etos loyalitas kerja itu bagus, berarti bukan. Yang harus dihindari ini individualistisme atau individualisme. 3. Hedonisme, yang hanya mementingkan kesenangan, dan juga elitisme, ini yang harus dihindari. 3, 4, dan 5 berarti jawabannya adalah E. Nomor 29. Perhatikan pernyataan kegiatan ekonomi kreatif berikut ini. Ini ada banyak pernyataan. Pertanyaannya adalah kegiatan ekonomi kreatif untuk mendongkrak kunjungan turis dunia ke Candi Borobudur antara lain dilakukan adalah titik-titik. Dalam video materi sudah pernah kita jelaskan bahwa memanfaatkan produk budaya untuk mendongkrak ekonomi kreatif dan pariwisata itu bisa dilakukan di banyak tempat. Yang di Candi, khususnya Candi Borobudur, ini antara lain ya. Kita akan cek antara pernyataan dengan di materi. Borobudur Jazz Festival. Salah. Jazz Festival itu di Candi Prambanan. Lomba lari dunia maraton. Betul ya. Maraton dunia itu di Borobudur. Pagelaran sendera tari Ramayana. Salah. Ini di Candi Prambanan ya. Balap sepeda dunia Tour de Borobudur. Betul ya. Dan Borobudur 10K juga betul. Ada semua di sini. 2, 4, dan 5. Maka jawabannya adalah D. Nomor 30. Perhatikan beberapa contoh atau jenis bencana. Nah, dari pernyataan ini, yang termasuk bencana alam adalah titik-titik. Kalian bisa cross-check di materi bahwa jenis bencana itu ada bencana alam, non-alam, dan sosial. Inilah bencana alam ya. Geologi, meteorologi, ekstraterestrial, dan wabah penyakit. Ini bencana alam. Nah, ini yang mana yang bencana alam? 1. Kerusuhan unjuk rasa. Bukan, ini termasuk bencana sosial. Kecelakaan pesawat. Ini non-alam ya. Geologi, betul. Wabah penyakit, betul. Bencana meteorologi, klimatologi, betul. 3, 4, 5. Jawabannya adalah E. Nomor 31. Pernyataan. Faktor yang menyebabkan wilayah Indonesia rawan akan bencana. 1. Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng bumi. Ya, ini betul ya. Ini ya materinya kita cross-check ya. Bahwa faktor Indonesia rawan bencana itu ada 5. Ini kita perbesar ya. Ini ya, ada 5 faktor Indonesia rawan bencana. 3 lempeng bumi, ini ada nih ya, 3 lempeng bumi. Jadi nomor 1 betul. Indonesia dilalui 3 jalur pegunungan dunia. Ini karena itu Indonesia sering terjadi gunung meletus ya. Ini ya, betul ya.
Dan Indonesia terletak di jalur Pacific Ring of Fire atau Ring Pasifik. Nah, ini ya, betul ya, sehingga Indonesia juga akan banyak memiliki gunung api. Indonesia terletak di antara dua benua, dua samudra. Ini justru keuntungan positif ya. Indonesia jalur perdagangan internasional apalagi ini ya. 1, 2, 3 jawabannya adalah A. 32. Yang termasuk kegiatan mitigasi bencana struktural. Kita cek materinya, mitigasi struktural. Mitigasi itu adalah jenis bencana yang pertama, yaitu mitigasi bencana melalui pembangunan prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi. Sedangkan yang non-struktural itu mitigasi bencana selain pembangunan fisik. Nah, itu cara membedakannya. Kalau struktural itu membangun ya, bangun fisik. A. Pembangunan saluran pencegahan banjir. Ini kemungkinan jawaban. Kita cek yang B. Sosialisasi dan penyuluhan. Bukan ya. Penyusunan undang-undang. Bukan juga. Masuk menjadi anggota asuransi. Ini tidak membangun ya. Penyusunan tata ruang kota. Tata ruang tapi baru di penyusunan. Berarti bukan. Jawabannya berarti A. 33. Pernyataan. Tanggap darurat. 2. Rehabilitasi dan rekonstruksi. 3. Kesiapsiagaan. 4. Pencegahan dan mitigasi. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), urutan yang benar dari siklus penanggulangan bencana adalah titik-titik. Nah, kita cek. Menurut BNPB, betul ada 4 siklus ya. Dan BNPB menggambarkan dalam wujud lingkaran, melingkar. Dari rasa aman ini yang pertama, hati-hati kuning sampai setelah terjadinya bencana. Sehingga nomor 1 adalah pencegahan dan mitigasi, 2 kesiapsiagaan, 3 tanggap darurat, ini setelah bencana terjadi, dan yang keempat adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. 1 pencegahan, ya pencegahan, 2 kesiapsiagaan. Pencegahan berarti kita awali ya, kita awalkan ya. Nomor 4, maka yang awalannya nomor 4 itulah jawabannya. Ternyata E ya. 4, 3 kesiapsiagaan, dan betul. 1 tanggap darurat, dan 2 rehabilitasi. Jawabannya adalah E. Nomor 34. Faktor yang membedakan suatu wabah penyakit dikategorikan endemik, epidemik, atau pandemik adalah titik-titik. Nah, kita bahas ya, bahwa wabah penyakit itu ada tingkatan. Dikatakan endemik bila yang muncul di suatu wilayah dan tidak menyebar. Lokal ya, kabupaten tok gitu ya, atau provinsi tok gitu ya. Epidemik bila wabah penyakit menyebar cepat di wilayah lain dalam suatu kawasan. Misalnya satu negara atau dengan negara-negara tetangga tok gitu, tidak sampai ke lain benua begitu. Yang ketiga, ini contohnya yang epidemik itu virus Ebola di Afrika ya, di Afrika Barat, dan virus Zika di Amazon Amerika Selatan. Puncaknya adalah pandemik bila wabah penyakit menyebar cepat ke seluruh dunia seperti COVID-19. Nah, sehingga titik tekannya pembedanya adalah luas wilayah ini ya, luas wilayah. Maka pilihan jawabannya adalah B. Nomor 35. Kegiatan mitigasi non-struktural antara lain. Tadi juga sudah kita bahas. Non-struktural berarti yang tidak membangun. Nah, ini ya, non-struktural berarti mitigasi bencana selain pembangunan fisik. A masuk menjadi anggota asuransi, kemungkinan ini ya. Kita cek yang B. Membangun rumah tahan gempa, bukan. Pembangunan talut berarti bukan. Membangun museum tsunami, membangun lagi juga bukan. Mendirikan pos bencana juga bukan. Yang tidak membangun hanya A, maka jawabannya A. 36. Perhatikan peta berikut. Pada peta di atas, daerah yang rawan bencana ditandai dengan tinta biru. Biru tua ya. Peta di atas adalah rawan bencana titik-titik. Kita cek. Yang biru tua itu ternyata memanjang di sepanjang pantai barat Sumatera, selatan Jawa. Pantai Sumatera Timur tidak ada, utara Jawa tidak ada ya. Nusa Tenggara semuanya, Papua Utara, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur. Ini kalau kita cermati menghadap ke laut lepas. Karena itu jawabannya adalah tsunami ya, tsunami. 37.
Perhatikan peta berikut. Ya. Daerah peta di atas, wilayah di Indonesia yang aman dari bencana gempa bumi adalah titik-titik. Berarti ini adalah peta daerah rawan bencana gempa bumi yang di blok merah dan kuning, berarti itu sangat beresiko atau adalah daerah gempa. Yang aman mana? Tentu yang hijau ya. Ini ya, Kalimantan, kemudian pantai utara Jawa, Papua Selatan, Sumatera Timur. Nah, kita cek. A, Sumatera bagian barat tidak. Jawa bagian utara dan Nusa Tenggara. Yang Nusa Tenggara tidak, berarti bukan jawaban. C, Sulawesi dan Papua bagian utara. Salah, Papua Utara kan kena ya. Sulawesi apalagi ya. Papua dan Nusa Tenggara juga salah. E, yang aman, Kalimantan dan Sumatera bagian timur. Nih ya, jawabannya E. 38. Pada saat kita berada di lantai 12, sebuah gedung tinggi, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Tindakan penyelamatan yang benar adalah titik-titik. A. Secepatnya berlari keluar lewat eskalator atau lift. Salah ya, ini berbahaya. Kenapa salah? Kita cek ya materi ya. Ini cermati ya, saat gempa bumi, jika Anda berada di dalam bangunan, silakan boleh lari keluar. Bila itu rumahnya di lantai 1. Ya, atau 1 lantai, tidak tingkat begitu ya. Cari tempat yang aman di sekitar Anda saja kalau di lantai tinggi. Ya, bila di gedung tinggi ya. Lindungi dari reruntuhan di bawah meja dan lain-lain. Jangan pernah berpikir turun atau keluar lewat lift. Ya, jadi ini jelas tidak boleh ya. Kenapa? Karena ketika gempa, semua orang akan berpikir menuju ke eskalator atau lift. Itu pasti akan kesulitan. Padahal gempa bumi adalah bencana besar yang waktunya dalam hitungan detik. Jadi tidak sempat keluar. Berlari keluar lewat tangga manual, apalagi salah ya. Mencari jalan pintas untuk turun, tidak boleh, tidak perlu ya. Meloncat keluar dengan alat seadanya, malah beresiko. Merapat ke tiang bangunan, ini ya jawabannya. Untuk menghindari paling tidak reruntuhannya. Ini adalah yang paling aman untuk, yang paling mungkin untuk dilakukan. Jadi jawabannya adalah E. 39. Pernyataan. Lembaga-lembaga yang berperan dalam upaya penanggulangan bencana adalah 1. BNPB. Kita cek apa artinya toh? Nah, ini BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Berarti ya. Basarnas, Badan SAR Nasional. Ini juga menanggulangi bencana. PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. OKI itu organisasi negara-negara Islam. PMR organisasi Palang Merah ya, kalian sudah tahu. Sehingga jawabannya adalah 1, 2, dan 3. A ya jawabannya. Soal pilihan ganda terakhir nomor 40 ya. Nomor 40. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG adalah lembaga yang mengurusi dan menangani jenis bencana. Bencana geologi ya. Gempa bumi oke, banjir, angin topan salah. A bukan jawaban. Angin puting beliung, banjir dan rob. Bukan ya, banjir dan rob itu meteorologi. Gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor. Ini kemungkinan jawabannya. Kita cek di materi ya. Ya, ini bidang dari PVMBG. Ini gunung api, gempa bumi dan tsunami, gerakan tanah. Ya, tanah longsor kan bagian dari gerakan tanah. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjutkan soal uraian yang pertama. Penduduk negara X pada tahun 2021 berjumlah 15.450.000 jiwa. Sedangkan penduduk wanita usia 25 hingga 30 tahun adalah 870.000 jiwa. Selama di tahun tersebut terdapat 125.700 bayi yang lahir dan 88.500 diantaranya dilahirkan oleh wanita usia 25-30 tahun. Hitunglah angka kelahiran khusus ASBR. Nah, kita akan selesaikan ya. Kita cek dulu rumus ASBR kayak apa toh? Inilah rumusnya ya. ASBR sama dengan BX per PX kali 1000. Namun kita bahas secara lengkap dahulu. Kita cari BX itu adalah jumlah bayi yang lahir dari wanita usia tertentu. Ya, kita cek ya. Ini bayi yang lahir tapi semuanya. Padahal B ya, ini B.
Tapi kalau BX yang ini yang ditanyakan adalah bayi yang lahir dari wanita usia tertentu. Jadi BX itu adalah 88.500. PX adalah penduduk usia tertentu, ya. Bukan 15 juta, tapi yang ini. Ini PX 870.000. PX 870.000 ditanyakan adalah ASBR. Baik, kita tinggal mengisinya ya. BX kita ganti ini 88.500 dibagi 870.000 dikalikan dikalikan 1000 ya. Kita coret nolnya ya, kita coret 03-nya. Ini masih ada 01 kita coret juga ya. Sehingga tinggal 8850 dibagi 87. Setelah kita cari di coret-coretan, hasilnya adalah 101,72. Nomor 41. Kita lanjutkan nomor 42. Jelaskan pengertian bonus demografi dan pengaruhnya bagi perkembangan ekonomi di suatu negara yang mengalami bonus demografi. Kita artikan dahulu, bonus demografi itu adalah suatu keadaan di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibanding penduduk usia tidak produktif. Nah, dampak positif dari bonus demografi antara lain ini. Bisa berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, kesejahteraan masyarakat, membentuk generasi emas kreatif, bekerja, dan mampu menanggung tanggung jawab mengelola negara. Ini antara lain. 43. Sebutkan 4 faktor yang menyebabkan keragaman budaya di Indonesia. Ada banyak faktor ya yang menyebabkan keragaman budaya di Indonesia. Antara lain ini ya, letak geografis Indonesia, posisi strategis Indonesia, kondisi topografis dan ekologis, bentuk negara kepulauan, dan lain-lain. 44. Jelaskan perbedaan mitigasi struktural dengan non-struktural. Perbedaan mitigasi struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural, mitigasi bencana melalui pembangunan sarana-prasarana fisik, pembuatan saluran, tanggul, pendeteksi gunung meletus, prediksi atau pendeteksi tsunami, dan lain-lain. Mitigasi non-struktural, mitigasi bencana selain pembangunan fisik, membuat aturan kebencanaan, menyusun tata ruang wilayah, masuk menjadi anggota asuransi, dan lain-lain. Nomor terakhir, 45. Mitigasi bencana gempa bumi. Jelaskan langkah-langkah penyelamatan diri yang dilakukan ketika terjadi gempa bumi jika A. Kita berada di dalam bangunan atau gedung tinggi, dan B. Kita berada di luar bangunan atau di area terbuka. Baik. Langkah penyelamatan saat gempa itu banyak ya, bergantung tempatnya. Ketika di gedung tinggi, maka yang terbaik adalah mencari perlindungan di sekitar Anda saja. Di samping beton atau di bawah meja. Jangan pernah berpikir turun, keluar, lewat lift, eskalator, pintu darurat, dan lain-lain. Ini ya, antara lain. Tapi ketika di daerah luar, area terbuka, maka menjauh dari bangunan atau gedung, tiang listrik atau telepon atau pohon, dan lain-lain. Menjauhi tebing atau lahan miring yang berpotensi longsor atau runtuh. Dan juga waspada terhadap tanah di pijakan kita. Andaikan nanti bisa retak, sangat berbahaya. Inilah prediksi soal. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Semangat terus untuk belajar mempersiapkan diri pada penilaian akhir tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.